Iya. Iya. Silakan duduk ya, duduk situ. Jadi gimana? Udah enak? Enak ya. Gimana kabarnya hari ini Mbak? Alhamdulillah baik Bu. Terima kasih ya kamu udah datang ke sini gitu, nyobain datang untuk menemui ibu gitu. Oh ya kemarin ibu lihat kamu ada kegiatan apa bakti sosial itu ya? Iya. Gimana itu? Penggalangan dana Oh penggalangan dana. Di daerah mana itu Mbak? di Masjid Agung sama Taman Pelangi di lalu lintasnya Oh di lalu lintasnya. lampu merah di sana. Oh itu gimana itu kegiatannya itu? Minta-minta ke orang gitu. Iya. Jadi pertama itu di Masjid Agung. Jadi minta penggalangan dana itu di luar saja, nggak boleh masuk ke dalam masjidnya. Di luar pagar ya muter di situ. Terus habis itu langsung ke lampu merah ke sana. Jadi pas di lampu merah di situ akan minta penggalangan dananya. Terus habis itu habis dapat uang itu disalurin. Itu buat bencana Aceh kemarin. Aku langsung ada itunya gitu ya untuk orang ke Aceh. Iya. Melalui di PMI. Melalui PMI. Ya Palang Merah Indonesia. Lewat sana. Bagus ya kegiatan Mbak ya sekarang ya nggak ikut-ikut kayak gitu. Oh ya sebelumnya Mbak datang ke sini tadi ada yang ingin dibicarakan kepada Ibu? Ada. Mbak Tentang itu. Teman yang kita coba butuh kok itu dulu. Gimana itu cara mengatasinya? sebelumnya apakah Mbak udah pernah melakukan proses yang seperti ini? Belum. Belum pernah. Belum. Oke, Ibu akan jelaskan ya proses yang seperti ini itu dinamakan proses konseling. Ya, jadi di sini tuh Ibu itu sebagai konselor dan Mbak itu sebagai konseling. Dan di sini tuh ada banyak tahapnya juga, ada juga asasnya. Yang terpenting itu adalah asas kerahasiaan. Jadi di sini tuh Mbak itu bisa ngomong apapun sama Ibu nggak akan menceritakan ke orang lain gitu kan. Dan juga ada asas kekinian. Jadi apa yang Mbak ceritakan itu masalah yang terjadi saat ini gitu. Ada juga asas kesukarelaan, di mana Mbak itu dengan sukarela menceritakan semua masalah Mbak tanpa ada desakan atau dorongan dari siapapun gitu ya kan. Terus itu ada juga waktunya Mbak ya, di sini tuh ada dibatasi dengan waktu antara 30 sampai 45 menit. Jadi kalau nggak cukup ya kita buat perjanjian lagi gitu, perjanjian untuk ketemu di waktu selanjutnya gitu. Apakah Mbak bisa mengerti? Oh iya. Sekarang ceritakan masalah Mbak. Ya gini, yang pertama itu udah teman saya, terus kan lama nggak berkomunikasi kan. Terus habis itu saya pulang ke kampung halaman saya, terus dia langsung itu di Facebook pertamanya kan, Facebook itu kan memang udah lama kan ya. Terus dia itu chat saya di situ. Udah saya kasih nomor telepon sama BBM, terus dia komunikasi sama saya. Tapi lama-kelamaan dia hilang lagi, nggak berkomunikasi. Terus dia dapat 3 bulan gitu, dia itu ngechat saya lagi. Itu ngechatnya itu gara-gara dia lihat di Instagram saya sama saya foto sama teman saya kan. Terus dia itu ya ada basa-basinya lah pertama. Terus dia minta kenalin gitu loh. Temennya itu cowok. Iya. Oh minta kenalin Iya. gitu. Terus ya saya kan terus tanya ke teman saya kan, dia itu orangnya gimana. Terus teman saya tuh bilang kalau ya gitu orangnya, cuma butuh kok kadang kalau minta bantuan gitu tuh. Terus yang Mbak inginkan saat ini tuh gimana? Menurut ibu tuh saya harus gimana ya? Gimana Mbak? Ya gimana? Kenapa Mbak? Kenapa Mbaknya kok? Relax dulu, relax.
tuh ibu saya harus tetap berteman apa ya gimana gitu. Sekarang gini, yang Mbak inginkan saat ini kepada teman Mbak itu yang seperti apa? Yang Mbak inginkan lah untuk pertemanan Mbak sama dia itu, sama yang anak yang katanya Mbak itu cuma ada butuhnya tok itu. Ya biar gak ada kesalahpahaman gitu loh, biar tetap teman baik gitu loh. Gak salah paham. Ya, terus bagaimana caranya Mbak supaya temennya Mbak itu nggak salah paham gitu lah? Iya kan, kemarin tuh saya bilang kamu tuh lagi mau ada butuhnya apa loh? Enggak, aku tak butuh toh, kamu ya temanku itu loh. Itu tuh ya saya yang salah paham apa emang anaknya yang nggak mau ngaku kalau cuma butuh toh. Sebelumnya gimana sih sebelumnya? Cuman waktu yang sebelumnya itu kamu tuh cuman emang kontakan sama dia itu cuman nggak kayak nggak tiap hari kontakan gitu. Emang dari dulu kayak gitu. Iya. Terus yang kamu inginkan itu yang seperti apa? Yang kamu inginkan sebenarnya yang di dalam benakmu yang kamu inginkan dari dia itu seharusnya dia tuh seperti apa gitu? Ya gak pas butuh-butuhnya tok gitu kalau mau komunikasi sama ngechat. Terus yang kamu lakukan saat ini itu sama dia itu kalau kamu ya kayak gini aku senggang harus hubungi dia gitu pernah nggak? Enggak. Terus kayak gitu kenapa kamu kalau orang lain harus kayak gitu? Soalnya pernah juga kemarin kan ya ngechat selama kan 1 bulanan gitu sampai 2 bulan. Terus itu dia hilang, terus habis itu dapat 3 bulan dia umur ngechat, terus habis itu hilang lagi gitu loh. Udah dia ngechat lagi kayak cuma butuhnya apa? Jadi kenalin gitu. Menurut kamu kayak gitu? Iya. Soalnya teman saya juga bilang gitu. Oh, gara-gara kamu dari orang ngomong kayak gitu langsung kamu menilai temenmu tuh kalau orang ini berarti bener. Kan kamu tadi kan berharap kamu punya prasangka sama temenmu yang ini tadi kan. Habis itu kamu curhat ke temenmu yang satu, habis itu temenmu hiyain perasaanmu. Ya emang dia itu kayak gitu. Langsung kamu percaya, oh berarti temen yang kata kamu egois tadi itu emang benar-benar kayak gitu. Iya. Iya. Terus apa kamu nggak yang kamu lakukan gitu nggak ada bagaimana ya kalau kayak cara-cara gitu supaya temenmu tuh nggak kayak gitu. Ini kan emang ngomong bener-bener kan kalau itu juga ada pengaruh dari teman lain, nggak ada yang ngomong oh ya bener anak itu tuh gini gitu. Apa Mbak nggak ada cara gitu, apa caranya supaya Mbak itu bisa lebih baik gitu dengan temannya Mbak ini? Menurut saya ya berkomunikasi lagi. Jadi seumpama di antara saya dan teman saya nggak ada mengalah. Jangan itu kayak gengsi gitulah ngechat duluan. Gengsi? Ya. Jadi mungkin saya ngechat duluan. Gimana ngechat duluannya? Ya soalnya kayak di BBM ping gitu loh. Oh, ping dulu. Iya. Ini kalau orang ping gitu. Terus bagaimana cara untuk mewujudkan ngeping duluan gitu? Langsung ngeping gitu ya. Terus tiap hari gitu ngeping gitu? Ya enggak, soalnya kayak jawaban PM lah saya itu DM dia gitu. Kalau ada itu buat PM. Ke semesternya dia dalam 1 minggu gitu nggak buat nggak buat PM, nggak buat DP gitu gimana? 1 minggu nggak ada kabar gitu. Kamu gimana? Apa yang kamu lakukan? Umpama ya saya ngechat duluan. Tetap ngechat duluan Ya. Rumah saya nggak sibuk lagi gitu loh Bu. Kalau nggak sibuk gitu yang ngabarin gitu untuk memperbaiki diri gitu ya, memperbaiki hubungan. Kamu emang benar-benar yakin bisa kayak gitu? Iya, bisa. Bagus ya Mbak, tadi udah punya rencana seperti itu. Nah gini, seandainya lagi kalau Mbak kan udah ngechat, habis itu balasannya itu masih kayak
kan pink kan ngeping gitu, mbak kan pasti punya ada ngeping itu biasanya lebih panjang gitu, tapi ya balasannya cuman apa gitu, cuman dikit gitu, apa iya gitu. Gimana perasaannya mbak? Ya mangkel gitu itu. Mangkel Ya, kenapa kok masih mangkel gitu? ya kan dia balasnya cuek gitu kan, cuma apa misalkan bahasnya ada embel-embelnya apa, biasa kan disebutin namanya gitu kan, akhirnya kalau Soma itu ya itulah Yang mbak harapkan itu gimana? ya catatannya lebih lama gitu, jadi dia balasnya ya nggak panjang-panjang gitu. Ya contohnya mbak bisa memberikan contoh? Iya mbak gimana? Oh jadi yang mbak inginkan itu seperti ini, mbak itu kalau ngechat ping gitu dia tuh langsung tanya kabarnya mbak, iya gimana kerja kabarnya gitu. Nggak biasa kalau udah ngechat duluan baru gitu, nggak langsung nanyain gitu. Kalau sama saya ngechat ya Oh dia pernah ngechat mbak? ya pernah. Itu dia ada butuhnya atau enggak? Enggak, ya cuma ngechat biasa. Berarti kan katanya ada butuhnya toh, buktinya sekarang. Ya itu kan awalnya sebelum masalah itu, sebelum munculnya masalah itu yang saya anggap dia cuma ada butuhnya tok kan. Oh, berarti sebelumnya itu masih baik gitu hubungannya. Ya. Habis itu sekarang, sejak kapan sejak mbaknya ini kuliah gitu? Iya. Oh, jadi kesannya lama nggak ketemu gitu ya. Lanjutnya gimana mbak? Ya aku. Oke, harapannya mbak itu sekarang tuh apa pada dunia mbak? Ya dapat berteman baik dan komunikasinya lebih baik lagi kan. Ya kayak gitu aja. Dengan cara yang tadi ya yang mbak omongin tadi ya mbak yang komunikasi duluan gitu ya. Yang harapan seperti itu. Tapi jika yang ibu bilang tadi kalau temennya mbak itu masih nanggapinnya itu cuman apa waktu responnya itu cuman singkat-singkat gitu, mbak masih dendam gitu ya. Iya, ya udah semua ngechatnya tadi gitu-gitu aja udah sudahi gitu aja, nggak usah dibalas lagi lah, nggak usah tanya-tanya lagi. Maksudnya gimana? Ya udah cukup segitu aja gitu. Iya. Oh. Oke, kalau kayak gitu apakah mbak mau dipantau sama ibu gitu sama 1 minggu gitu? Iya mau. Mau. Berhubung juga waktunya juga udah mepet ya gitu. Gimana kalau bisa 1 minggu lagi ibu ketemuan gitu aja, ketemuan, apakah mbak mau? Iya mau Bu. Dan mbak juga ngambil nggak ada kertas ya, mbak bisa kan, mbak bisa ingat kan ada coba mbak tuliskan mbak pernah ngechat sama dia gitu, chat-chatan sama temennya mbak, habis itu komentarnya gimana, habis itu perasaannya mbak gimana setelah jawaban seperti itu selama 1 minggu gitu. Apakah mbak bisa menjalani seperti itu? Bisa. Nah itu gimana perjanjiannya, kita atur kapan? Harinya hari apa, tempatnya gimana, jamnya? Senin depan. Gimana kalau di sini lagi aja? Senin depan di Ya, sini. sini. Oke. Dan jangan lupa ya bawa kertasnya itu tadi. Iya. Oke. Lalu gitu ibu akhiri ya, soalnya waktunya udah mau maghrib ini ya. Begitu ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bu. Ya.